Ya, jadi perkenalkan gue Feli, my day job itu engineer, my spare job itu TikToker. Enggak lah, just kidding. Jadi gue pengen isi space, pengen coba peruntungan gue itu di space medsos. Rajin banget tuh gue Right. lihat kayaknya. Kenapa? Rajin banget kayaknya tuh kalau kalau Ya, gue lihat. jadi gue pengen, kan gue suka preach yang namanya consistency kan. Jadi kalau Iya, gue bisa talk the talk, tapi gue nggak bisa walk the walk. Iya kan, maksudnya kayak gue nggak, sorry, gue bisa talk the talk tapi gue nggak bisa walk the talk kan, maksudnya kan itu bullshit sekali ya. Jadi benar-benar. itu gara-gara, ya maksudnya gue pengen, oke, lu pada saat awal tahun itu udah bilang kan lu bakal konsisten. Oke, let's see. Nah, oke, oke. Tapi Jadi itu, oke, good lah, good, good. ya itu my own, myself, apa, my challenge to myself sih, lebih ke situ sih. Ya, nah, Ciamnya boleh Hari ini, cerita sedikit, nah, about your background, where you coming from. oke. Jadi Ya, ini kita sambil ini tuh kita udah langsung langsung yes, langsung yes, ya. Oke, ya, ya, oke, oke. Sip, sip. Jadi backgroundnya adalah praktisi healing sebenarnya. oke, Gitu. Jadi healing practitioner belajar berbagai macam metode yang paling difokusin sebenarnya tuh quantum healing hypnosis gitu. Quantum oke, healing hypnosis itu sebenarnya past life regression. Selain itu ada juga yang namanya acceptance commitment therapy which is adalah mindfulness based therapy gitu. Nah, jadi oke, itu sebenarnya background pekerjaan lah ya. Plus I also have a community namanya Love Ground gitu. Nah, jadi Love Ground ini sebenarnya adalah network for mental health provider dan juga kita tuh kayak collaborative space sebenarnya untuk mindfulness based activities, arts, creativity, lifestyle. Jadi berbagai macam um, aspek kehidupan lah ya sebenarnya. Jadi spiritual itu atau mindfulness itu nggak harus yang di awang-awang gitu kan, tapi bisa juga dibuat jadi lebih membumi gitu. Kayak we can talk about parenting misalnya, finance, or mungkin intimacy gitu kan, seks. Semuanya sebenarnya kita bisa bisa bawa ke dalam diri sendiri gitu. Jadi itu sih uh, background background community-nya juga. itu, uh, ini yang gue bener-bener appreciative ya, Gimana? maksudnya ada gerakan, ada movement-movement kayak begini, karena seringkali hal-hal seperti ini tabu di kita di Eastern Society, ya kan? Jadi kalau kita, terutama laki-laki tuh, kalau kita sedikit Oh iya banget tuh, cengeng apa benar-benar. segala macam, man, you are useless gitu ya, the world is tough, bla 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 bla. Gua sendiri harus admit, gua juga being guilty sometimes, masuk ke ranah itu, Hmm, right? Tapi uh, gue appreciative, ini hal-hal yang kadang banyak sekali masalah-masalah yang timbul di keluarga, di apa ya, rutinnya gara-gara kita nggak pernah bahas soal-soal begini. Waktu gede pun nggak ada yang namanya sex education, nggak ada yang namanya, oke, intimacy, how you build that intimacy. Oh, itu tabu, itu tabu. Ujung-ujungnya kan, ujung-ujungnya lu ribut, communication breakdown, ya kan, hal-hal begitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, Ci, gue pengen bahas yang tadi yang pertama, past life regression. mm-mm. Based on apa, and sebenarnya itu apa in the simplest Oke. sentence. By the way, manggilnya Amel aja. Gak usah Rich. Oke, Amel. Biar lebih enak, biar lebih enak. Nah, jadi Right, right, Mel. Oke, oke. oke, jadi Yes. past life regression sebenarnya itu dari kata past life dan regresi. Regresi artinya mundur ke belakang gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk cari root cause dari akar dari permasalahan kita dengan cara kita ngelihat ke belakang gitu. It can be past life, bisa juga present life sebenarnya. Sebenarnya nggak harus past life juga sih. Cuma kadang-kadang atau sering ditemukan pattern itu sebenarnya nggak cuma berlangsung dari kita kecil, tapi juga dari kehidupan yang lalu gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk menemukan apa sih pattern yang kita bawa dari past life kita sampai sekarang gitu. Karena pattern itu kan yang membuat kita jadi have this kind of life and destiny gitu kan. Nah, jadi ada pattern-pattern yang mungkin kurang sehat yang kita perlu break sebenarnya.
Itu sih tujuannya. Right. Dan past life itu kan based on agama Buddha sama Hindu kalau nggak salah ya. Ya, Iya kalau nggak sih? misalnya kita ngomong soal yang di apa secara general Religious. dimengerti, Ya, iya. Tapi sebenarnya sih, ya, eh, I guess universally sebenarnya bisa dipahami lah gitu, nggak harus ke agama right, apapun. right. Tapi kalau kan gua kan lama ya di Kristen ya, dari Hmm, kecil gua sekolah Kristen. Nah, mm-mm. sampai di Amerika pun kuliahnya gua itu di kuliah yang based on Kristen. Nah, pernah Oke. sekali gua ambil kelas nih, gua ambil kelas namanya religion history, religion history itu Mm-mm. soal kayak kayak kalau di Kristen itu kan ada kitab perjanjian baru sama perjanjian lama ya. Nah, jadi dibahas lah di situ secara histori itu yang namanya Abrahamic religion. Abrahamic Mm-mm. religion itu kan Mm-mm. kayak Yahudi, Kristen, Islam, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Itu yang cetusnya kan Abraham pada saat itu kan itu benar-benar apa namanya inovatif, ya kan. Itu sesuatu yang inovatif karena nggak pernah ada sejarahnya Romawi, Yunani, terus penyembahan-penyembahan patung segala macam itu kan artinya kita melalui perantara untuk ngomong sama Tuhan. Nah, datang Abraham ini inovatif nih. Gue bisa langsung akses nih, Bukannya ya kan? kebalikannya ya? Enggak, jadi kalau dulu Yunani, Romawi itu ada yang namanya pendeta-pendeta, ada yang namanya yang kuil. Jadi kita harus ngomong melalui mereka untuk ngomong ke dewa-dewa, ya kan? Ada Nah, perantaranya lah. Nah, iya, kalau oke, di oke. kalau di Abrahamic religion itu kita udah bisa langsung direct. Oke, kita bisa langsung berdoa, kita bisa langsung direct ngomong sama Tuhan. Jadi pada saat itu very inovatif, ya kan? Nah, itu kan nggak percaya tuh namanya past life. Oke, di agama bahasan Abrahamic religion itu nggak ada yang namanya past life. Nah, sekarang teman baik gua, partner gua itu kebetulan agama Buddha. Nah, Oke. gua sering bercanda sama dia. Dia kan percaya, bro, kalau lu pasti terlahir kembali apa kan kalau kita ya agama kita masuk neraka kan. Jadi kalau gua sekarang bercanda sama dia, iya bro, kayaknya nanti gua terlahir kembali gua jadi cacing. Gimana? Gimana? Gimana kan gitu. But gua demen sekali maksudnya we are in the era di mana open mindedness itu penting. Ya kan, just Oke. being open minded of activity itu penting. Nah, jadi kita udah bahas past life. Nah, terus tadi satu lagi yang selain past regression, satu lagi apa, Amel? Acceptance commitment therapy. By the way, gue boleh komentar dulu nggak mengenai past life-nya? Atau kita nggak usah bahas yang Yes, itu? go ahead, go ahead. Ya, ya, ya. Oke, Enggak, kita oke. bahas aja. Maksudnya, Oke, this oke. open Tapi, forum ya. tapi, Bisa jadi tapi gue ini ya, salah. Maksudnya it's my maksudnya, own yes, opinion. yes. Cuma maksudnya ini topik yang agak sensitif gitu kan, sebenarnya kan. Kalau kita mau bahas soal Ya, agama ya. ya, ya. Cuman kalau emang mau open ya udah Yes. kita bahas dikit deh, biar Ya, kita biar open aja, agak kita open. ya, oke, Right, oke, right. biar agak apa ya, biar Ya, agak enak gitu. Nah, jadi yes. kenapa tadi gue sempat nyela sedikit terus bilang Mhm. bahwa bukannya sebaliknya ya. Tadi kan gue sempat bilang kayak Ya. gitu ya. Kenapa gue perlu ngomong kayak gitu? Karena Mhm. banyak dari kita yang eh, mungkin penganut Abrahamic religion tadi gitu ya, em, masih mempunyai konsep atau terdoktrin dengan kejadian baru itu. Kejadian lama, sorry, kejadian lama di mana katanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan sejak itu Hmm, manusia hmm, jadi hmm, hmm, manusia hmm, berdosa, hmm, hmm, gitu hmm. kan. Nah, seringkali nih ya, gara-gara eh, hal tersebut gitu, manusia kita gitu ya, jadi merasa kita kayak nggak worthy of God gitu, sehingga kita harus menebus dosa kita lah, kita nggak boleh salah, kita Yes. kalau nggak masuk neraka gitu. Dan hanya Musa, hanya dulu Elia dan bla 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 yang bisa ngomong langsung sama Tuhan gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu. Jadi ada ada Nabi-nabinya, ada ya, ya ya, kan, ya, ada kayak gitunya. Nah, itu mungkin ya. yang jadinya tuh gue perlu agak apa ya, karena gue bukan pemuka agama tentu. Nah, Tapi ya, ya, ya. gue mau bilang juga bahwa sebagai manusia kita sebenarnya selalu terhubung gitu sebenarnya sama Tuhan gitu kan. Dan jangan sampai gara-gara hal-hal itu atau doktrin-doktrin itu gitu ya membuat kita merasa kita makhluk yang berdosa dan kita nggak cukup layak untuk bisa Right. bicara langsung sama Tuhan atau mendapatkan tanda dari Tuhan. Bukan cuma Musa yang bisa gitu.
Right, Tapi kita juga bisa. right. Itu sih mungkin yang gue perlu Ya, mention. dan sedikit ya, maksudnya sedikit, Heeh. sedikit, Mm, mm, mm. sedikit itu kalau kita bahas perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian baru kan ada Yesus. Yesus datang itu menebus dosa kita, jadi kita worthy, kita menerima Yesus. Akhirnya kita bisa ngomong lagi sama Tuhan. Nah, itu sekilas bahwa oh kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian Ya, gue baru dan gue ini gue background gue ya. Katolik, bro. Jadi Oh, I see. jadi gue Oke, paham oke, banget oke, oke. Alkitab sebenarnya. Oke, oke, oke. Sip, sip, Jadi sip, sip. Oke, jadi oke. sebenarnya tahu juga sih isinya kayak Ya, gimana. ya, 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 ya. Oke. Then we on the same page. Then we on the same page. Then we on the Heeh. same page. Oke. Cuman Nah, ya kalau jadi kita bahas past life sebenarnya nggak harus berkaitan dengan agama itu sih. Sebenarnya right. ini konsep yang sekarang ini mungkin boleh dibilang cukup universal gitu. Oke. Tapi kita Nah, nggak bahas soal agama lah ya pokoknya. right, Karena nanti right, gue right. jadi Para pendengar ingat gua sama Amel ini very thin. Gua aja udah jarang ke gereja. Jadi jangan do not take our words on that, right? Dan please forgive us kalau kita ada yang salah bahas ya soal karena agama mungkin itu teman-teman ada yang sangat religious gitu educated. ya. Ya Yes, yes, yes. silakan kembali ke Ya, tempatmu ya, masing-masing. ya. Jadi ada yang lucu, Amel. Gue kan Heeh, sering TikTok live ya, gue sering heeh, TikTok live. Nah, pernah sekali gue tuh bahas soal agama, heeh. biarpun bukan yang nyerang sana, yang nyerang sini ya, di band, Oh di ya? band, ya, di band 24 jam. Oh gila. Nah, Oke oke. jadi TikTok itu sangat menjaga hal-hal sensitif. Jadi dari mereka itu, Hmm. kalau Instagram itu lain, Instagram itu nggak peduli. Instagram nggak gitu nggak terlalu peduli, tapi di TikTok itu dia algoritma atau moderator itu sangat Tapi di tegas Indonesia soal doang itu. atau di luar negeri juga? Soalnya gue pernah lihat Bu, yang di luar negeri ada beberapa orang yang kayak lumayan kencang, lumayan sih, lumayan oh, sarkastik gitu ya. Kalau menurut gue sih, ada yang bilang, gue oke. sempat dikasih lihat temen tuh kayak God is a monster, bla 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 Oh gitu. ya? Ya, itu Oh, lumayan, lumayan banyak yang komen juga, lumayan banyak kena perhatian sih oh, kayaknya. Cuman ya itu di luar negeri sih yang ngomong orang bule gitu kan. oke, oke. Mm-mm. Nggak, kalau gue live kayak gitu sebenarnya di band 24 jam. Nah, jadi Amel udah berapa lama nih masuk ke dan apa yang membuat Amel itu tertarik untuk masuk ke space ini? Oke, oke. Jadi sebenarnya gue udah di dunia healing ini mungkin sekitar 10 tahun kali ya, mungkin kira-kira sekitar 10 tahun, Uh, sekitar 10 tahun, dan yang mendorong untuk go public itu sebenarnya 8 tahun yang lalu gitu. 8 tahun yang lalu itu karena gue ada temen yang waktu itu brand lupus oke. gitu. Jadi waktu itu ada teman gue brand lupus dan gue waktu itu merasa sebagai teman tuh kayak cannot do anything karena secara medis katanya udah nggak terselamatkan lah gitu kan. Hmm, Nah, jadi akhirnya gua waktu itu enroll to a course gitu ya, which is dan quantum healing itu supaya gue bisa do something gitu. Tadinya tuh gue nggak merasa gue harus saat itu juga gitu, kayak mungkin tahun-tahun depan lah gitu kan. Tapi karena teman gue sakit sampai akhirnya dia koma gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue tuh penasaran gitu sebenarnya Val. Jadi kayak kenapa sih dia sebenarnya sebenarnya kenapa? Kenapa dia harus kayak gini gitu kan? Bisa nggak sih dia sembuh? Gimana caranya gitu kayak saya pertanyaan-pertanyaan kehidupan lah gitu ya kayak why gitu ketika ada kayak gitu terjadi. Jadi akhirnya gue belajar metode yang tadi itu, yang quantum healing itu dengan tujuan supaya gue bisa dapat jawaban gitu. Nah singkat cerita, teman gue akhirnya tetap meninggal. Itu jadi 8 tahun lalu lah kira-kira ya, mungkin ya sekitar 8 tahunan lalu gitu. Akhirnya dia tetap meninggal. Nah, cuma sejak saat itu gue akhirnya beneran kecemplung deh ke dunia healing ini gitu sampai sekarang. hmm. Nah, Dan waktu itu ini kan kebetulan gue lagi memang ini ya, lagi memang barusan berhenti kerja dan memang lagi mau kerja di bidang humanity waktu itu. Jadi emang gue bilang gue mau kerja di bidang humanity. Akhirnya masuknya ke sini. hmm. Hmm. Nah, ini kan di luar dari traditional ya, di luar dari Hmm. traditional medicine, mau itu Western ataupun Eastern. Nah, awal-awal mulai kayak begini, apa yang Amel hadepin? Gila itu sih gue waktu itu masih jauh lebih muda ya. Jadi kayak ngerasa sebenarnya nggak pakai banyak mikir sih gitu. Kayaknya semakin kita berumur makanya mungkin kalau kita mau ngomong soal bisnis gitu ya,
waktu itu sih nggak kepikir soal bisnis bahkan, cuma mikir bahwa I just need to practice gitu. Hmm. Dan mungkin agak-agak apa ya, polosnya adalah gue cuma mau bantu orang gitu kan waktu itu. Jadi akhirnya ya udah, eh, mulai gitu, mulai praktek aja dan nggak pakai banyak ini sih, nggak pakai banyak pertimbangan atau pikiran gitu. Dan I don't know, menjawab pertanyaan nggak sih? Jadi sebenarnya itu nggak ada nggak ada agenda tadinya Iya, sampai enggak. akhirnya. Mm-mm, uh, dan enggak kan ini kan ibaratnya judgment dari segi judgment mm-mm. ya kan. Oh, Gue pengen bahas. Ya, judgment. Oh, dari segi itu. Oh, ha, kebetulan gue ada di apa ya? Kebetulan gue ada di community atau mungkin pertemanan yang not really judgmental towards me. Atau mungkin gue nggak peduli juga kali ya. Jadi hmm. gue nggak terlalu dapat banyak hal-hal kayak gitu. Kalaupun ada orang-orang yang klien misalnya yang ngomong, mungkin cuma satu dua sih, kayak nggak percaya, skeptis gitu ya, atau mungkin merasa gue terlalu muda waktu itu gitu. Cuma karena sejak itu gue kayak afirmasi gitu lah ya, dan juga ask to the universe, gue maunya dapat klien yang kayak gini gitu. Gue nggak pernah dapat kesulitan lagi sih sejak itu. Jadi gue nggak pernah ketemu orang yang skeptical. Gue attracting orang-orang yang memang sudah ready untuk dengerin ini. Jadi mungkin Wow. kalian yang lagi denger ini juga sudah ready untuk denger ini. Iya. Nah, boleh cerita sedikit ya Hmm. case-case yang Amel itu case-case yang melekat ya dari perubahan seseorang itu yang dari kasus-kasus yang gawat itu Mhm. to a better person. Hmm. Banyak banget sih sebenarnya case-case kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau kita ngomong dari segi, kalau kita ngomong masih dalam ranah past life regression ya, gue bisa bilang bahwa why we are here gitu ya, kenapa kita perlu ngalamin begitu banyak kesulitan dalam hidup, biasanya ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama adalah karena kita nggak bisa melepaskan, ikhlas, memaafkan gitu ya, melepaskan atau memaafkan. Jadi ada tersisa dendam dalam diri kita. Yang kedua adalah karena rasa bersalah. Sehingga kita kayak have to do something terus-menerus gitu. Biasanya itu gitu. Kalau kita ngomong di luar konteks agama nih ya, itulah yang kenapa kita kembali lahir ke dunia gitu. Kita nggak ikhlas memaafkan dan ada dendam. Maksudnya yang pertama tuh karena nggak ikhlas makanya jadi dendam gitu kan. Oh, Yang right, kedua right. adalah rasa bersalah gitu. Oh, Mungkin ada guilty, yang feeling ketiga sih guilty. ya. Yang ketiga tapi lebih ke panggilan gitu. Jadi oke, I am here on earth untuk punya misi yang baik gitu. Misi membantu misalnya. Of course semua orang punya itu sih. Tapi kenapa kita attracting mungkin orang yang sulit atau hubungan yang sulit? Biasanya karena dua hal itu. Antara karena dendam, kita nggak bisa maafin orangnya dulu. Atau kita sebenarnya mau balas budi nih, ada rasa bersalah. Kita merasa kurang dulunya. Gitu. Right. Dan untuk orang-orang yang untuk gua nih, oke, untuk Hmm. gua sekarang udah jauh, sangat jauh eh, level open mindedness-nya ya. Kan gua seorang engineer, seorang yang Oh logical, iya, benar-benar. seorang yang scientific. Mhm. Tapi maksudnya ya thankfully gua sekarang sangat open to all ideas. Nah, untuk orang-orang yang scientific kayak begini, eh, Amel itu how do you approach kalau misalnya gua ada kesusahan nih, maksud gua ada sebuah masalah, tapi gimana cara Amel itu bilang oke, approach Amel itu bakal gimana? Oke, jadi sebenarnya apapun di dunia ini, mau past life atau apapun, mereka cuma tool sih sebenarnya. Gitu. Kalau someone like you gitu ya, kita anggap mau lakukan past life regression, maka yang perlu dilakukan sebenarnya bukan soal, bukan gimana gimana lu akan bisa ngikut gitu ya, tapi lebih kayak mengubah konsep dulu bahwa selama ini tuh lu pakai logika lu, hidup lu udah cukup oke belum sih misalnya gitu kan. Kalau emang ternyata lu masih kena masalah juga dengan lu berusaha mengontrol pakai logika lu, why not try something else kali ini? Nothing to lose misalnya gitu. Sebenarnya ada banyak cara sih, cuman itu salah satunya gitu kan. Kadang-kadang kita perlu agak nyebelin dikit ya gitu, kayak emangnya hidup tuh udah beres selama ini pakai metode saintifik lu gitu. Kalau udah beres banget, ya udah lanjutin aja gitu kan.
Tapi kalau Kalau nggak lu beres barang merasa, nggak cari gua. iya, tapi kalau lu merasa gue capek sih ya pakai otak gue terus, kayaknya gue udah nggak sanggup gitu. Dan kita coba yuk gitu. Itu salah satu caranya. Tapi oke, untuk orang-orang yang memang nggak open untuk passive regression, kan ada banyak metode lain sebenarnya. Yang mau lewat gue bisa, mau lewat teman-teman gue yang lain bisa di Love Ground gitu kan. Jadi sebenarnya metode ada banyak di dunia ini untuk penyembuhan gitu kan. Tergantung cocoknya sama siapa atau metode mana gitu. Kadang-kadang kan cocok-cocokan ya, kayak kita ke dokter gitu. Nggak bisa dipaksain juga harus lewat gua. Nggak harus dipaksain juga harus metode Hmm. satu ini gitu. Nggak ada satu metode pun yang paling mujarab lah gitu, boleh dibilang. Hmm. Iya sih. That's dan psychological problem ya. Kayak Hmm, dulu jadi gue bisa maksudnya di inner circle-nya gue sendiri itu eh, banyak masalah yang timbul dari ya orang-orang dulu kan. Ibaratnya nyokapnya gue punya nyokap pada saat iya, zaman-zaman itu kan ada iya. yang uang nggak berekonomi tarafnya nggak masih zaman perang ekonominya ancur-ancuran maksudnya things are just so nggak stabil ya kan karena things nggak stabil otomatis akan ada trauma-trauma ke anak-anak itu ya kan yang eventually jadi orang tua kita nenek-nenek kita kakek kita yang eventually banyak trauma yang di pass down. Nah, Mhm, gue pengen benar. tahu nih eh, trauma yang di pass down ke generasi-generasi selanjutnya banyak ya yang Amel hadapin itu dari Itu udah trauma pasti. yang Itu udah pasti. Itu udah pasti banget, Well. Kayak 100%. 100%. Yes. 100%. I 100%. think so. Ngerti nggak? 100. Yes, yes, Kalau it mau ngomong confirmed saintifik, ini yang paling saintifik sebenarnya mengenai intergenerational trauma ini. Jadi trauma. bahkan berdasarkan research gitu ya, ada saintis gitulah yang research dari tikus saja dari tikus. Dia itu sebenarnya anggapnya ada papa mama tikus gitu kan. Kemudian Hmm. papa mama tikus ini dikasih, gue jadi lupa dikasih apa ya, dikasih sengatan listrik atau apa gue lupa ya, jadi pokoknya ada, sorry ya kalau gue salah ya, gue lupa dikasih Hmm. benda apa gitu ya yang untuk menakuti mereka gitu. Harusnya bukan sengatan listrik kali ya, kayak something lah apa gitu, gue jadi lupa benda apa gitu untuk menakuti mereka gitu. Dan Hmm. kemudian efeknya adalah papa mama tikusnya jadi takut gitu kan, tiap kali ketemu benda itu, benda A itu jadi takut dia gitu. Nah kemudian si mama papa tikus ini kawin punya anak gitu. Anak-anak ini nggak pernah terekspos sama benda A, tapi ketika dia dikasih benda A, dia langsung mengalami reaksi yang sama seperti papa mamanya. Walaupun mereka nggak pernah terekspos sama sekali benda ini. Itu tikus ya. Dan sama gitu. Jadi intinya kayak manusia juga sama. Bahkan menurut research, ada beberapa research yang beda-beda. Ada yang bahkan bilang trauma seperti ini bisa menurun sampai 7 kali, 7 generasi lah. Ada yang bilang bahkan puluhan generasi lah. Belum lagi kalau kita ngomong soal DNA ya, itu menurun juga sampai Ya, banyak gitu. Nah, jadi ya, sebenarnya walaupun kita misalnya nggak pernah punya kesulitan ekonomi kayak kakek nenek kita zaman perang gitu, tapi mungkin fear kita untuk kehilangan uang gitu ya, atau jadi sangat super pelit misalnya, bisa kita alami juga. ya. Itu, Jadi itu, emang itu sangat-sangat sangat-sangat real sih ya, itu, sangat-sangat ya. real gitu. Dan manifestasinya, kalau Mm-mm. klien-klien Amel, manifestasinya itu sampai seberapa parah? Em, Ada Bisa yang kasus, gini, gimana? ah, Mm-mm. ada kasus-kasus yang kayak gini nih contohnya. Maksudnya Mm-mm. generasi trauma itu sampai ibaratnya ya jatuh miskin lah, apalah. Nah, ada gak klien-klien Amel yang sampai sampai bener-bener, oh man, ini gawat sekali. Iya, iya. Eh Lumayan sih ya. Kalau misalnya dibilang kayak gitu lumayan. Karena kalau kita ngomong gawat atau enggak kan tergantung tiap orang ya. Mungkin for you it's not Hmm. gawat, for me it's gawat gitu. Derajatnya Hmm. kan beda-beda. Tapi Hmm. bisa banget, Vel. Jadi ada yang misalnya tuh jadinya dia kalau misalnya jatuh miskin banget, mungkin dia nggak akan nyari kita kali ya. Maksudnya dia Ya. mungkin nggak akan kepikiran untuk ini mungkin. Dia mungkin akan lebih kalau sangat-sangat parah banget gitu. Tapi Hmm.
Biasanya kayak gini tuh kalau secara keuangan ya bisa jadi dia akhirnya memang bisa jadi sulit keuangan gitu ya, kayak nggak bisa punya tabungan gitu. Jadi selalu Hmm. habis terus uangnya. Itu bisa terjadi orang-orang kayak gini ya. Hmm. Pagi kan yang nonton tuh kan banyak kan orang-orang bisnis ya, bener gak sih Iya, kayak bisnis iya, gitu kan. iya, iya. Jadi bisa jadi seperti itu sih. Jadi selalu habis terus gitu. Atau mungkin bisa juga em, jadi eh, kebalikannya boros ya, jadi pelit banget gitu, nggak bisa keluar gitu. Hmm. 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 Macam-macam sih manifestasinya sih. Itu kalau Hmm. soal keuangan. Belum lagi kalau kita ngomong soal yang interpersonal gitu ya, bisa jadi eh, kalau orang tua kita bercerai, kemungkinan kita juga ada perceraian, bisa juga kayak gitu. Itu juga besar besar kemungkinan gitu ya. Kalau Hmm. misalnya ada abuse, mungkin kita juga bisa mengalami abuse gitu kan. Dan kalau misalnya abuse terjadi, seringkali jatuhnya tuh bisa self sabotage gitu. Jadi nggak berani Ya. sukses, nggak kemudian nggak berani mengambil peluang gitu, nggak berani perform di kantor, bisa sampai kayak gitu gitu. Jadi eh, ya itulah. Jadi dia jadi kayak menutup Iya. dirinya, bisa sampai kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa achieve more, tapi karena ada ketakutan, takutan dijudge misalnya, karena pernah mungkin dikatain miskin dulu gitu ya, jadinya merasa minder gitu ya, nggak percaya diri, itu bisa ngefek sampai sampai itu gitu. Jadi kita nggak berani show up, kita nggak berani do better, kita nggak berani achieve more gitu, karena Self self insecurity itu. ya self sabotage itu yang gue paling sering lihat sih. Self Mm-mm. sabotage itu yang gue ketemu daily. And how do you overcome that? Panjang sih, mungkin penjelasannya panjang, tapi singkatnya gini, apapun self sabotage-nya atau apapun sebenarnya hal yang menghalangi kita, first thing first adalah awareness. Kita nggak bisa nyembuhin sesuatu yang kita tuh nggak sadar gitu loh. Kayak, oh gue pakai kacamata ya, gue nggak tahu gue pakai kacamata gitu kan. Sampai akhirnya kita mau sadar dan ngaku bahwa iya gue bener gue pakai kacamata. Jadi perlu great great courage gitu ya untuk mengakui ini loh kelemahan gue gitu. Itu tuh butuh untuk orang sampai sana aja tuh nggak gampang, Vel. Ya. Apalagi kalau kita udah ngomong sekelas inilah ya, sekelas bisnismen gitu kan, atau mungkin Ya. si level, manager level gitu. Nah, Nggak gampang gitu loh untuk mengakui, karena tiap orang pasti ada kelemahan. Beberapa hari lalu gue sempat ini ya, sempat sharing di startup, jadi ada perkumpulan startup, em, apa namanya, managers lah, apalah ya, teman-teman ya. gitulah ya. Dan itu tuh kita ngobrol gitu ya, dan gue bangga banget karena orang-orang ini berani open up dan berani bilang kadang-kadang tuh emang ada self-defeating patterns, self-defeating thoughts yang kayak I'm not good Hmm. enough gitu. Atau gue takut dijudge, gue takut di reject, ya kan? Jadi sebenarnya sadari dulu kalau dia ada gitu. Karena kalau misalnya kita nggak sadar, dia tuh kayak looping thoughts gitu loh, kayak kaset rusak di kepala kita yang akan ngomong terus, aduh udahlah nggak usah, terlalu susah gitu. Jadi udah kayak karena saking seringnya kita dengar, kita nggak sadar kalau dia ada gitu. Jadi mungkin undangan gua buat yang dengar ini juga sama nih sekarang. Apa sih sebenarnya yang lu sering ngomong ke diri lu sendiri? Kata-kata apa sih sebenarnya gitu? Itu perlu disadari dulu. Jadi self awareness. Dan setelah aware, lu perlu berani ngakuin gitu loh. Perlu acknowledge dan iya ini gue kayak gini. Nggak lagi denial gitu. Karena kalau kita denial terus, ya itu ya kayak kita nggak bisa heal something yang kita deny gitu. Hmm. Ya, iya kan ya, kayak Iya. kayak gue misalnya kayak lu mau makan es krim, tapi karena lu deny lu makan es krim, ketika ada orang yang ngasih lu es krim, lu kayak oh enggak gue nggak mau gitu. Akhirnya lu nggak dapet apa yang lu mau gitu kan. Sama juga kayak ini sih gitu. Kalau lu deny apa yang lu memang punya, lu kayak deny yourself dan lu nggak akan bisa improve sebenarnya. Jadi emang butuh keberanian untuk aware and then acknowledge dan ya oke ini gue seperti ini. Setelah misalnya lu acknowledge dia gitu, ada beberapa cara sebenarnya, Vel. Kalau kalau misalnya ini panjang sebenarnya kalau mau dibahas ya, Hmm. perlu memang lu ke profesional, terapis gitu ya untuk Hmm. Hmm. lihat kenapa sih sebenarnya gue punya pikiran gini kan. Tapi karena kita nggak mungkin sejauh itu, eh, kalau kita emang nggak bisa menggali lah ya sejauh itu, palingnya kita bisa sadari dulu dan setiap kali kita sadar,
kita bisa eh, punya compassion ke diri sendiri gitu. Dan kemudian baru bisa kita ubah. Karena kalau kita responding in harshness atau judgmental terhadap pikiran tersebut, dia malah akan kayak lingkaran setan, makin parah lagi gitu. Kayak lu marah sama diri lu yang marah, akhirnya Hmm. lu makin meledak gitu loh. Lu lah Hmm. marah-marah. Biasanya kayak lu pernah gak sih kayak gitu? Kalau gue sering. Jadi misalnya gue lagi Hmm. marah, Hmm. terus kalau gue marah sama diri gue yang marah atau gue feel guilty sama diri gue yang marah, akhirnya gue akan Multi jadi tuh. Ya. makin marah lagi gitu kan. Iya, nah jadi ketika lu make a poor decision in work gitu kan, atau mungkin lu nggak berani do something gitu kan, atau lu punya pikiran I'm not good enough dan sebagainya, be kind to yourself. Kayak oke, gue punya pikiran kayak gini, is okay. Gue mungkin lagi merasa worry, gue nggak bisa. Oke, gitu. Dan kemudian gue butuh apa? Gue butuh keberanian gitu. Oke, jadi setelah gue tahu gue butuh keberanian, gue lakukan sesuatu yang mungkin bisa meningkatkan keberanian gue, misalnya. Atau gue bisa research, misalnya. Kalau kita ngomong kerjaan ya, kita bisa research. Research itu bisa membangun confidence, ya kan? Kalau lu punya data, lu lebih Baik. tahu lu mesti ngapain gitu. Kedua, kalau Ya. lu emang merasa kurang confident, lu belajar skillnya. Lu mesti ngapain sih gitu kan. Belajar lagi nggak apa-apa gitu. Hmm. Ketiga, lu bisa cari mentor yang bisa bantuin lu. Tanya orang yang lebih expert gitu kan. Nggak perlu malu, tanya aja gitu kan. Kemudian juga lu bisa ingat masa-masa lalu di mana lu pernah sangat berhasil gitu misalnya. Itu bisa boosting your confidence, boosting your energy gitu. Yang kelima, lu bisa terus-menerus mencoba untuk ya itu salah satunya afirmasi gitu kan, afirmasi positif. Eh, tapi kalau afirmasi positif ini ya triknya adalah you need to feel it too gitu. Jadi nggak cuman Hmm. say it, tapi itu juga perlu feel it in your body gitu. Oke, tenang tuh kayak gimana, percaya diri tuh kayak gimana. Itu mungkin singkatnya ya, tips singkatnya. Tapi sekali lagi kalau emang sangat mengganggu, mendingan teman-teman cari orang yang bisa ngebantu gitu. Baik. Nah, tadi gue Mm-mm. apa yang gue tangkep, kata yang paling gue tangkep itu dari Amel itu salah satunya adalah courage, ya kan? Courage, yes. Keberanian, Benar. keberanian untuk acknowledge, keberanian untuk ini sama sih. Ini gue masuk fase, jadi kan sedikit cerita ya. Gue kan buka kelas nih, gue buka kelas, lagi buka kelas nih untuk Hmm. orang-orang yang mau belajar, oke, high level business negotiation segala macam. Karena kan gue udah berpengalaman 10-11 tahun dan gue udah dapat kontrak-kontrak yang sampai puluhan miliar. Hmm. Nah, cuman gue itu takut, kalau gue tunjukin angka kayak begini, gue seakan-akan flexing, gue takut judgment, Hmm. iya kan? Tapi Iya, gue iya. tahu, gue ini ada value untuk orang-orang yang sekarang lagi struggle. I wish gue ada orang kayak gue 5 tahun yang lalu. Jadi gue nggak usah Mhm. habis 10 tahun, Hmm. iya kan? Ya. Nah, akhirnya gue memberanikan diri, screw it lah. Orang aja berani flexing-flexing sampai ambil uang orang, akhirnya kabur segala macam, dia aman-aman aja. Ya kan, dia berani-berani. Sedangkan gue mau melakukan sesuatu yang benar, kenapa gue harus takut? Iya kan? Nah, ini yang gue susah untuk dapat. Sekarang gue udah berani nih, udah mulai berani lah. Tapi untuk dapat that courage itu gue butuh waktu yang sangat lama. Tipsnya Amel untuk kita bisa mendapatkan courage ya, keberanian ini untuk tampil, untuk maju, untuk share our thoughts, untuk cari bantuan. Stepnya itu apa? Mhm. Hmm, kita kalau ngomong step ya, emang engineer susah ya, masih pakai step ya, makanya semuanya Right, tadi gue right, right, stepin. right, right, right. Satu, dua, Jadi kan, tiga gitu. ya, Ya udah right, boleh, boleh, boleh. Biar gue pakai uh, otak gue. Nah, eh, oke, first kebiasaan, thing kebiasaan. gitu ya. Kalau kita ngomong soal Hmm. courage itu, em, gini loh. Kalau kita mau ngomong, lu cukup menurut gue, lu you have the confidence, you know you have value gitu kan. Tapi kan nggak semua orang udah sampai sana juga ya, Vel. Nggak semua orang tahu Betul. value-nya apa sebenarnya. Yes. Jadi kalau kita ngomong soal courage itu gimana supaya lu punya courage? Gimana supaya seseorang punya courage? Eh, menurut gue seperti any kind of muscle perlu dilatih sih sebenarnya. Hmm. Courage itu perlu dilatih gitu. Kalau lu nggak pernah Hmm. ngerjain hal-hal yang menakutkan, lu nggak tahu rasanya jadi berani itu kayak gimana. Jadi kalau Hmm. menurut gue, yang pertama adalah
lakukan hal-hal yang memang menakutkan justru menurut gue sih Iya, itu karena lu hanya bisa build your confidence dari situ sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, ini gue nicely nggak tahu said. sama enggak. Iya, Ya nggak sih, Val? betul. Menurut lo, Yes, coba deh, yes, ya betul kan? sih. Kayak kita dulu mau naik roller coaster ya kan, kan takut. Tapi begitu Iya. naik 2 kali, 3 kali jadi biasa. Iya, benar-benar, exactly. Public speaking juga sama. Pertama kali gue public speaking, gue juga gak bisa. Gue juga gemetaran gitu kan. Tapi setelah gue kerjain, gue tuh ya masih inget ya, pertama kali gue public speaking, gue masih ngitung sekali sampai selusin kali. 12 kali tuh gue masih ngitung, Vel. Kayak masih ngitung gue gitu. Setelah itu, gue udah berapa kali sekarang gitu kan. Karena gue udah jadi biasa gitu. Lu suruh gue public speaking bisa, lu suruh gue ngejain hal yang lain yang gue nggak biasa, gue takut banget gitu. Gue Hmm, mau sekitar 2 tahun yang lalu, gue tuh ngambil kursus berenang, Vel. Karena gue hmm, nggak takut, sumpah gue takut banget renang. Itu tuh hal yang paling gampang buat beberapa orang. Buat gue tuh kayak takut banget gitu. Tapi hmm, gue punya kecenderungan kayak gitu. Gue takut apa, gue coba lakukan gitu kan. hmm, Waktu gue kecil gue takut banget sama anjing gitu. Jadi gue ada beberapa trauma lah ya. Gue takut banget sama anjing. Anjing gue hmm, kasih di depan, lu kasih di depan muka gue langsung kabur sekarang juga gitu. Akhirnya gue pelihara anjing gitu. Jadi kalau hmm, menurut gue sih sampai batas tertentu gitu ya, pelan-pelan lu dekatkan diri lu pada hal yang menakutkan. Hal yang kecil dulu aja, nggak usah anjing, nggak usah berenang kalau itu masih too scary gitu kan. Lu takut open up ke orang, lu open up ke diri lu sendiri dulu aja deh gitu. Jadi biasanya tuh orang mungkin takut ya karena orang nggak punya keberanian jujur terhadap dunia karena dia mungkin nggak jujur sama dirinya sendiri juga gitu. Jadi owning your fear sih sebenarnya, owning your fear, know who you are gitu kan, be compassionate toward yourself itu ngebantu sih sebenarnya untuk kita punya keberanian. Karena kita perlu bisa tahu ketakutan kita apa juga gitu untuk kita bisa make the next step. Kedua, itu pertama. Yang kedua, make it not about you. It's not about you pada akhirnya. Gila, waktu kalau gue pikir-pikir juga siapa gue gitu ya. Ngomongin soal mental health, apalagi waktu mulai kan lu juga pasti sama lah ya. Usianya lebih jauh hmm, lebih kecil. Terus lu mau nasehatin orang lebih tua gitu, ya kan kayak gimana hmm, caranya gitu, kayak lu siapa gitu. Apalagi dulu tuh nggak kayak sekarang, mental health tuh sekarang udah sangat menjamur. Di mana-mana hmm, orang bisa ambil sertifikasinya lah, banyak influencer di bidang ini. Tapi dulu waktu gue mulai nggak seperti ini gitu ya, nggak se-booming sekarang. Jadi make it not about you gitu. Kalau gue mikirnya ini mengenai gue, Amelianya, gila gue gak akan berani gitu. Tapi gue mikirnya adalah apa yang mau disampaikan lewat gue sebenarnya. Apa yang mau dibagi ini, kayak lu hmm, bilang, yang hmm, mau gue bagi ini penting loh. Ini bukan soal guanya gitu. Tapi yang mau gue bagi ini hmm, penting gitu. Jadi screw me gitu ya. Nggak penting sih, guanya nggak penting. Nggak harus tampil sempurna juga guanya. Cuman message ini perlu disampaikan. Kayak lu bilang, karena hmm, mungkin ada orang hmm. yang butuh gitu. Gue nggak harus nunggu gue sempurna untuk gue ngomong ini gitu karena kalau nunggu gue sempurna ya kali sampai gue mati gitu ya kan. Sampai gue udah umur 80-an. Iya, itu pun gue masih ada self judgment kayaknya gue terlalu tua deh gitu. Nanti gak ada Yes, yang mau dengerin gitu kan, jadi ya yes. udahlah ya gitu. Ini ini yang gue butuh hear sih. It's not about me, ngerti gak? Iya, It's about the message. iya, karena kalau kita pakai it's about me ya it's our ego kan yang mungkin mau perform, we wanna look good gitu. Dan ini bantu kita buat rendah hati sih, Vel, gue ngerasa. Jadi, anytime people compliments me gitu ya, kayak, ih gila Mel, bagus banget. Kayak, wow, it's so inspiring, bla bla bla. Gue belajar untuk lebih rendah hati gitu. Karena dari mulainya tuh, it's not about me gitu loh, It's sebenarnya. always about the message. Benar, benar banget gitu. Yang ketiga, itu Hmm, yang pertama. Pertama adalah lu harus hadapi apa yang lu takutin. Justru yang kedua hmm, adalah it's not about you. Yang ketiga adalah ya praktis sebenarnya kalau menurut gue. Praktis karena kalau nggak dilakukan nggak akan nambah percaya diri gitu, nggak akan bisa hmm, gitu sebenarnya. Jadi itu sih, dan mungkin nggak usah mikir terlalu banyak ya, nggak usah mikir terlalu banyak gitu karena when we overthink
kita langsung pakai ego kita yang akan sabotage akhirnya. Padahal our heart say Hmm. yes gitu kan. Hmm. Jadi bagus, Hmm. gue setuju untuk kita punya rasional gitu kan, kita punya logika itu penting gitu. Kita nggak bisa main hajar yang terlalu ini juga ya, terlalu membahayakan. Tapi kalau kita pakai logika doang, pakai ego kita doang gitu ya, kita nggak pakai hati kita, akhirnya kita terus aja nggak cukup bagus nih, kita harus sampai level ini baru kita bisa ngomong gitu. Nunggu Hmm. nunggu terus karena ego kita akan terus merasa kurang gitu kan, nggak merasa good Hmm. enough. Tapi our heart says yes misalnya, then follow your heart juga. Banyak orang Hmm. mungkin banyak orang mungkin gitu kan, mereka nggak follow their heart gitu. Tapi gue rasa the successful business people justru adalah orang-orang yang bisa follow their heart juga ketika logikanya udah kayak I really don't know gitu ya. Gue nggak tahu sih ya nggak sih. Gue merasa Betul, yuk iya betul, kan, lu punya that seratus instinct persen. gitu. Lu punya that Yes, instinct kan. Iya, 100% right. itu dia. Jadi 100% right. just kayak badan lu tuh tahu gitu loh sebenarnya. Jadi follow that gut instinct sih gitu. Jadi gue sedikit cerita soal 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 bisnis insting. Jadi Hmm. kadang bisnis insting itu kan kalau jadi gue perhatiin dua perusahaan. Misalnya gue perhatiin dua contoh perusahaan. Satu perusahaan yang dipimpin oleh accounting. Oke. Mhm. No offense ya buat teman-teman accounting ya. No offense ya untuk teman-teman finance ya. Jadi ada satu lagi yang dipimpin kalau di ranah gue itu kan di engineering ya kan. Jadi Ya, gue bisa heeh. lihat dua perusahaan yang satu dipimpin oleh engineer, satu lagi dipimpin oleh accounting. Nah, kalau Oke. accounting finance itu kan dia butuh apa-apa itu lu buat laporan, lu buat BEP, laporan BEP, kapan nih bisa balik modal nih? Ya. Nah, kalau orang-orang engineer dia nggak terlalu peduli soal uang, tapi feeling gua bahwa ini bisa jalan nih di bisnis ini. Ya udah gue invest aja tanpa terlalu pusingin kapan gue bisa balik modal. Nah, eventually perusahaan-perusahaan yang kan perusahaan kayak gini kan pasti R&D terus nih. Dia nggak Hmm. peduli uangnya kapan balik. Yang penting dia develop terus produk-produk. Iya, Inilah iya. yang successful. Nah, orang-orang Ah, yang biasa dipimpin oleh finance kayak Kodak, ya kan, perusahaan-perusahaan yang cuma peduli soal uang, kapan balik modal, akhirnya tuh, oke. right? Oke. Jadi 100% right di bisnis itu 100% Benar-benar. right. Badan Mhm. kita itu tahu, karena kita udah lama terlatih di dunia bisnis, we just know, oh Iya. this might work, ya kan? Apalagi ini, apalagi sama-sama Chinese ada Chinese-nya ya. Biasanya kayak udah di darah mungkin insting bisnis itu. Jadi ini gue bukan ngomong soal rasis, cuman intinya Ya, adalah lu mau ngomong soal mental health, lu mau ngomong soal bisnis gitu ya. Pada akhirnya prinsipnya menjalankan hidup itu sama sebenarnya gitu kan. Dan ya dalam hal ini itu sih yang tadi gue bilang follow your heart juga gitu. Nggak cuma ya, soal data gitu kan. right. Nah, Kadang karena data hmm, itu penting ya. Terus, iya, terus, ambil iya, duluan, iya. ambil duluan. Tadi Ya karena enggak, apa? gue cuma mau bilang bahwa em, eh, kalau kita kadang-kadang takut gitu untuk follow our heart karena kita ngerasa kita nggak percaya sama diri sendiri sebenarnya. Kita nggak percaya sama sama our instinct itu gitu. Tapi kalau boleh, gue ngundang aja eksperimen, ya kan? Bisnis itu kan about experimenting. Life is about experimenting. Eksperimen aja, kali-kali, sekali aja ya. Coba lu follow that instinct. And let's see. Nggak usah yang gede-gede dulu gitu kan. Tapi dari hal-hal Hmm. kecil, coba follow gitu. Dan coba lihat gimana rasanya buat lu ketika lu follow that instinct. It feels good or it feels bad gitu kan. Kalau misalnya it feels good, dan lu mulai belajar punya hubungan sama badan lu sendiri gitu. Karena kalau lu deny that instinct, kayak lu punya pacar gitu ya, atau lu punya istri gitu. Lu kalau misalnya nggak dengerin dia, nggak akan punya hubungan bagus dong sama dia kan. Karena nggak didengar dianya gitu. I don't feel hurt gitu kan. Ngambek dia nanti. Dan cewek, kalau cewek gitu sih. Kok nggak dengerin sih gitu kan. Awal kalau ngambek masih bagus loh, Vel. Kalau cewek ngambek masih bagus. Kalau dia udah diem aja tuh, ya kan? Udah nggak bagus. Nah, jadi sama nih sama badan kita juga gitu. Kalau dia masih bisa ngambek dengan cara dia flu lah gitu ya, dengan cara dia ngasih ada mungkin nggak enak badan lah, dia sebenarnya mau ngasih kita sesuatu gitu. Ya kan, jangan sampai dia diem beneran, badannya Hmm. nggak bisa diapain lagi gitu. Jadi build that connection with your body juga. Oke, rasanya hari ini gue pengen olahraga ini deh gitu.
Kayaknya gue butuh. Ketika lu pengen olahraga ini, mungkin badan lu memang nyari itu, badan lu memang butuh itu. Atau kayak gue pengen makan ini deh gitu. Kayak gue pengen ke sini deh. Kayak gue Hmm. pengen nyetirnya ke arah sini gitu. Kayak gue pengen ketemu orang ini. Gue mesti ya mau sama dia gitu. Ada hal-hal kayak gitu gak sih, Ya, ya kan? Gue ya, rasa ya, bisnis those juga little sama things. gitu, ya kan? Ya, Those small things gitu, itu bisa ya. kalau lu ikutin dan lu lihat hasilnya oke, then you build that connection with your body gitu. Dan itu bisa kepake kemanapun, termasuk juga di bisnis. Apalagi menurut gue di bisnis, ketika you have to make very fast decisions gitu kan. Dan lu mesti ngadepin begitu banyak orang, begitu banyak rupa. Gimana cara ngadepinnya kok pakai otak doang gitu? 100% right. Gut feeling itu penting. Itulah gut feeling. Nah, jadi Gut penting feeling sih itu untuk penting. ngebalancing itu ya, ngebalancing antara logic and also your feeling gitu. Hmm. Ya, gut feeling itu di bisnis itu luar biasa penting sih. Luar biasa penting. Karena kita kan ketemu orang. Karena kita, Mhm. kalau gue udah ketemu orang udah banyak sekali ya. Jadi gut feeling gue udah bisa berasa nih dari Hmm. gerak-gerik dia, bahasa dia, kata tutur kata dia. Oh, ini orang bisa dipercaya ya. Atau orang ini nggak bisa dipercaya. Just because kita itu heard. Dan Iya. biasanya kalau gue ambil keputusan yang tidak berdasarkan gut feeling gue, itu biasa hancur. Hmm. Biasanya itu rusak. Oke, oke. 90, gue bisa bilang 95% at the time. Kalau gue nggak denger gut feeling gue, itu biasa hancur. Hmm. Berarti lu sebenarnya cukup peka, Vel. Iya ya, kalau menurut gua. It's actually Ya, very sensitive gitu. Itu sebenarnya aset, ya kan? ya. Jadi Mhm. itulah butuh 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 waktu sih. Memang butuh waktu untuk bisa train kita supaya bisa ambil keputusan based on gut feeling. Seringkali kita dengar di atas doang. Kita nggak Hmm. dengar gut feeling kita udah berontak nih, feel kita udah berontak, tapi masih jalanin. And we pay the price gitu ya. Biasa gue pay a heavy price. Hmm. I pay a Benar, benar, heavy benar. price. Ya, Sama sama juga apa ya, in terms of ya itu bisnis ya, sama juga dengan kayak friendship gitu ya, kadang-kadang or apa sih, kadang-kadang kita udah nggak pengen ketemu gitu ya, tapi udahlah supaya diterima gitu kan, supaya we feel accepted by this peer, or kita mau networking gitu ya, karena kita pengen dapetin jobnya atau apa, akhirnya we deal with the wrong people gitu misalnya. people Atau pleaser. iya, itu juga sama sih, penting juga untuk Nah, kita aware. Amel sering ketemu nggak klien yang people pleaser and they're paying heavy price? Sering, sering. Sering. Ini ada klien yang lagi ongoing karena sekarang gue lagi switching juga nih, Vel. Jadi kemarin gue sempat bilang kan sama timnya bahwa gue lagi switching nih, lagi ada transisi gitu dalam kerjaan gue. Karena sekarang ini gue lagi switching more into group and or corporate gitu dibanding personal gitu. Karena udah mau 10 Hmm. tahun gitu ya. Jadi gue udah kayak Hmm. melimitasi gitu, kayak pasang boundaries supaya gue punya cukup energi untuk deal with people gitu kan, untuk help more people. Nah, jadi tapi masih ada beberapa clients yang masih yang personal ya, yang gue masih masih terima gitu, yang masih jalan, maksudnya masih ongoing. Eh, yang lagi dihadapi tuh karena dia people pleasing terhadap family bisnisnya, dia nggak bisa mulai-mulai her own company gitu. Yang dia sebenarnya udah rancang, dia udah ke business coach, dia mau jalanin, dia udah bikin rancangannya, bla 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 gitu ya. Tapi karena dia people pleasing dan dia takut nanti kalau seandainya gagal, family-nya akan ngata-ngatain dia lah, nggak akan bantuin dia lah gitu Hmm. kan, malah makin terpuruk. Dia jadinya nggak mulai-mulai gitu. Jadi is self sabotage lagi baliknya. Dan itu kan bukan cuma sekedar bisnis ya, it's about your dreams gitu. It's about how you feel inside gitu kan. Lu feel good gak sih gitu kan. Lu gini terus lu feel good gak gitu. Jadi sebenarnya uh, many people pay the price gitu, dan gak cuma bisnis gitu, bisa juga soal relationship gitu ya, karena dia people pleasing, dia stay in the wrong relationship, atau dia nggak pernah dapat apa yang dia mau gitu, karena dia nggak pernah bilang juga sebenarnya ekspektasinya apa. Hmm. Eh, What banyak lah is gitu. the root cause? Sumbernya dari mana, Amel? Menarik ya, kalau kita ngomong root cause, Hmm. gue bisa bilang sih banyak memang dari childhood gitu. Kalau kita nggak ngomong past life dia, kita ngomong ini childhood, banyak banget gitu.
ujung-ujungnya dari childhood sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong childhood lagi, kita bukan mau blame our parents, juga bukan mau Hmm. blame our ancestors gitu ya, karena mereka Hmm. pun mengalami hal yang sama. Kalau menurut gua, sebenarnya ujung-ujungnya adalah we have these seeds gitu ya. Kita punya bibit-bibit em, ketidak apa namanya ketidakcukupan gitu ya. Kita punya bibit kekurangan gitu ya dalam diri kita supaya kita bisa discover who we truly are gitu, with or without them. Kalau menurut gue sih ya, ini kita ngomong agak spiritual jadinya. Jadi Hmm. eh, gue merasa sebenarnya eh, kenapa dari leluhur kita dari dulu-dulu juga mereka, gue bisa bilang kemungkinan besar gitu ya, mereka juga carry this gitu. Kita nggak tahu lah ya, mungkin kalau 100.000 tahun lalu kita nggak tahu. Tapi kita ngomong ya 5 generasi di atas kita deh kita anggap gitu ya. Gue bisa bilang kita bisa lihat sejarah gitu. Kita bisa bilang mereka pun banyak ketakutan. Mereka pun bisa lu ikut perang gitu ya. Orang sebelah lu lebih tinggi aja lu bisa takut mungkin lu not good enough gitu kan. Larinya lu lebih lambat dibanding orang sebelah lu kena bom gitu. Gila lu takut gak sih? Gila lu takut banget gitu kan. Takut banget gak itu? Nah jadi gue ngerasa itu tuh udah banyak banget ya kalau kita ngomong soal lama lama banget gitu kita bawa gitu, tapi at the end gue merasa um, universe or God gitu ya, or our consciousness, our higher consciousness pengen kita tahu bahwa we are worthy no matter what. Iya. Dan ada Iya. orang tuh pendek, ada orang tinggi, ada orang pintar, ada orang nggak terlalu pintar dalam ini dan itu gitu ya. Tapi at the end kayak gue merasa sih ya, ujung-ujungnya tuh kita pengen dikasih tahu bahwa we are worthy no matter what, and who you truly are bukanlah itu semua gitu. Who you truly are tuh bukan that apa sih, that identity that you build gitu. Not your business, not your money, not your height, not your face gitu ya. Not who you are with, not who you know, not the people you know gitu. Not even your skills, not even where you're born gitu ya, tapi there is something deep inside yang tetap valuable, berapapun em, ya uang yang lu punya dan Iya. seterusnya. Kayak lu pernah ini kan, kayak lu tahu deh ini, em, uang 100.000 dilecekin, pernah mana Belum. pernah ini Belum. gak? Oh, oke, gue punya Apa? dompet Belum, di belum, sini. belum, belum, belum. Belum ya, oke oke, gue punya dompet di sini lumayan lah ya, Ah, dompet. Gue bisa ah, keluarin duit dulu sebentar. Oke, nih belum. eh, Ah, 100.000 nih. Aduh ya udahlah nggak apa-apa ah, lah, pakai 100.000 yang ah. semuanya duit gue lagi. Oh nih ada yang agak jelek kan nggak apa. Iya. Nah oke, nah jadi ini anggap aja ini kayak ini duit gitu kan. Ini Hmm. 100.000 kan pemirsa. Hmm. Gue baca kecekin duit ini. Anggap aja gue ludahin misalnya. Gue injek-injek nih file duitnya. Hmm. Nilainya masih berapa? Seratus Nilainya berapa ribu. dia? 100.000. Lu mau lempar dia ke sana pun, lu mau apain dia, lu mau apapunin dia, nilainya tetap 100.000. 100.000. Sama juga kayak kita gitu. Well, kita hidup udah sekian lama, kita nemuin banyak banget hardships. A lot of people mungkin nggak percaya sama kita. Some people bully us. Not just people bully us. Sometimes we bully ourselves, man. Hmm. Ya kan? A lot of things happen. A lot of bad shits happen lah gitu dalam hidup kita. Hmm. Tapi nilai diri kita Tetap 100.000. tetap nggak Right. berubah gitu. Jadi who we are inside, maksudnya ya bukan bukan duit ini lah ya, tapi who we are inside tuh tetap nggak berubah gitu. Right. Nggak karena lu punya dan nggak punya sehingga lu jadinya nilainya kurang, ya enggak sih, bukan karena lu Iya. cuma dagang lontong gitu ya dan lu punya bisnis engineering jadi nilai dia kurang dari lu kan Vel. Berubah. Right. Bukan karena lu punya anak yang satunya nggak punya anak gitu jadinya kurang, dia Right. kurang gitu, enggak juga kan gitu, masakah kayak gitu gitu. Iya. Right. Jadi everyone has their Oh own man, role, ya ini kan, jadi yang kayak sesi terapi gue. aduh, Ini kayak ini kayak sesi terapinya gue. nggak sia-sia ya Vel.
Nggak sia-sia, nggak sia-sia. Aduh, lain kali gantian ya, Ya, lain kali gantian loh. Lain kali ah, gantian lo yang nerapin gua ya, yes, bisnis and all yes, that gitu. yes, I will do it. Ya, oh my God, ini kayak sesi ini powerful sekali sih podcast ini kan ya, gila powerful sekali. Amel udah masuk ke 1 hour mark, jadi I hate Yes, to yes. take more of your time. Tapi pesan-pesan Amel untuk pesan-pesan singkat untuk para pendengar itu. Oke, kalau dari obrolan kita dari tadi ya, mungkin gue bisa passwords gue adalah untuk teman-teman yang dengar ini mulai dari sekarang becoming more self-aware gitu. Bukan self-conscious ya, tapi self-aware gitu. Jadi self-aware ini adalah kita menyadari apa yang sedang terjadi gitu. Our train of thoughts, our feelings, ya kan? Our urges, our urges to act or to atau mungkin to move away from something. Kita makin sadar aja gitu. Mereka bukan lagi in the foreground, tapi make them becoming the sorry, bukan mereka di background, tapi make them into foreground gitu. Jadi kenapa itu Hmm. penting gitu ya? Supaya kita nggak dikendalikan gitu loh oleh mereka. Karena seringkali Hmm. yaitu kita dikendalikan oleh pikiran kita, perasaan kita, our urges gitu kan. Dan akhirnya kita losing ourselves gitu in the making gitu. Jadi kayak lu tuh ngejar apa sih sebenarnya gitu. Lu tuh nyari duit buat apa sih gitu ya. Kadang-kadang kita terus bekerja gitu ya. Tapi kita jadi kayak lupa gitu. Sebenarnya apa sih yang gua rasain gitu. Jangan-jangan nanti terlalu banyak kerja jadi burn out gitu kan. Kebanyakan kerja jadinya kita lupa apa yang penting buat kita gitu. Eh, Kebanyakan kerja karena kita nggak peduli sama perasaan kita gitu yang butuh attention. Kadang-kadang orang overwork because they want to avoid their feelings. Ya guys Hmm. sih? It happens Oh gitu. yes, Ya betul kan? sekali. Bener kan, Fel? Gua I'm guilty as charged. Ya sama, Guilty as Fel, charged. sama. Guilty as Nah, charged. jadi at least we have that awareness gitu. Ketika kita aware, then we can do something about it. Kalau kita nggak aware, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia. Dan Hmm. terakhir mungkin teman-teman bisa, hopefully bisa keep in touch sama gue juga. Bisa, em, apa sih ini nanti apa? Di YouTube ya? Kita Di di YouTube, Spotify dan di YouTube, Spotify. dan kita akan tag juga Amel punya Instagram. Yes. Boleh di spill Instagramnya Amel. Instagramnya Amelia Devina 777. Amelia Devina 777. Oke, Jadi nanti kita Instagramnya. ya Jadi nanti kita tag hopefully, juga. ya, jadi hopefully bisa keep in touch dan kalau misalnya teman-teman punya insight or questions dari obrolan kita, feel free gitu untuk ngobrol-ngobrol lagi sama kita ya, Vel. Kayak I always love Yes, interaction and feedback sih. Jadi komentar ya, aja. Ada ya, yang apapun yang kalian rasa yes, menarik gitu ya, feel free gitu untuk have that interaction sama kita. right. Right. Oh man, I love this session. Ini kayak gue punya terapi. This 1 hour kayak terapinya gue, gak. Lu Thank you abis so ini much, jadi mikir Amel. lagi Thank dong. you. Jadi mikir abis ini ngerenung, Right, ngerenung dulu. right, right. Ini sesi terapinya gue. Right, Iya, right. well, hopefully Thank you so teman-teman much, yang denger Amel. juga happy nanti. Thank you juga ya, Oh Vel. yeah, Thank you banget. this is Thank you powerful. banget. This is powerful sekali. Thank you so much. Thank you so much for your Thank time. you. Appreciate it. See you.